Kali ini gue mau cerita tentang lika-liku perjalanan sang legenda tinju Mike Tyson si leher beton, hingga akhirnya ia lebih memilih untuk login Islam. Padahal kita tahu sendiri pada masa itu gelombang Islamofobia sedang marak terjadi hampir di seluruh kawasan Amerika Serikat. Namun hal yang paling membuat kisah ini jadi lebih unik dan menarik adalah ia login Islam dari tempat yang tidak disangka-sangka, yaitu di balik jeruji besi. Anehnya lagi, tidak hanya Mike Tyson saja yang login Islam dari penjara. Soalnya banyak para tokoh terkenal berkulit hitam yang awalnya login Islam lewat penjara, sehingga hal ini masih menjadi misteri dan topik perbincangan hangat di media sosial hingga saat ini. Kisah ini bermula ketika Mike Tyson mulai masuk penjara pada tahun 1992 karena terjerat kasus pemerkosaan. Parahnya lagi, ia tidak hanya melakukan hal tersebut kepada satu orang gadis saja, dan semuanya berjalan dengan sangat terorganisir, sehingga para korbannya tidak berani untuk angkat bicara. Namun, ada satu wanita berusia 18 tahun yang berhasil melapor ke polisi, yaitu Desiree Washington, seorang peserta kontes kecantikan dalam acara Miss Black America 1991 yang digelar di Gary, Indianapolis pada 21 Juli 1991. Pada awalnya, keduanya hanya berbincang-bincang ringan, tapi lama-kelamaan Tyson mulai bertindak agresif, seolah-olah kata-kata indahnya sedang membius pusat syaraf si wanita, hingga akhirnya Desiree diundang untuk masuk ke kamar Tyson di Canterbury Hotel Indianapolis. Singkat cerita, Desiree Washington langsung keluar dari kamar hotel Mike Tyson dengan lari tergopoh-gopoh dan wajah yang penuh ketakutan. Kemudian ia segera melapor ke polisi Indianapolis, dan akhirnya Tyson dijebloskan ke penjara Indiana Youth Center pada 26 Maret 1992 setelah 10 jam berdebat hebat dengan hakim di pengadilan. Meskipun demikian, masih tidak diketahui secara pasti apa yang benar-benar terjadi di sana, karena Tyson tidak pernah mengakui tuduhan tersebut. Bahkan, ia sampai merilis sebuah buku yang berjudul Undisputed Truth My Autobiography pada tahun 2013 yang menceritakan kisahnya untuk membantah tuduhan tersebut. Nah, berawal dari kasus pemerkosaan itu, hidup Mike Tyson mulai berubah 180 derajat, khususnya ketika ia masuk penjara pada tahun 1992 hingga 1995 di Indiana Youth Center. Selama di penjara, ia menghabiskan waktunya untuk membaca berbagai macam literatur tentang Islam. Disitulah ia mulai merasa tenang dan tentram ketika membaca buku-buku tersebut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memperdalam agama Islam. Namun, yang jadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana Tyson bisa mendapatkan buku-buku tersebut, dan apa tujuan mereka untuk menaruh buku tersebut ke dalam penjara yang rata-rata penghuninya adalah ras kulit hitam. Ya, hal tersebut masih belum diketahui secara pasti, tapi yang jelas adalah Tyson merasakan kedamaian ketika membaca literatur keislaman. Ditambah lagi, ia merasakan persaudaraan yang kuat karena rata-rata para penghuni penjara Indiana Youth Center adalah para ras kulit hitam yang menjadi mualaf di sana.